Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bilutfihi tankashifus syada'id. Wa bittawakkuli alaihi yandafi'u kaidu kulli kaid. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Wa bifadlihi wa lutfihi tatawassadun ni'amu wa jami'ul awaid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu al-wahid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khiyarun min khiyarin karimul asli sailul amajid. Sallallahu alaihi wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi sadatit tayyibin at-tahirin ahlil makarimi wal mahamid wala ashabihil ghurril mayaminin aqadat ala fatlihimil ma'aik. Wattabi'in alladhina tabi'ahum wa man tabi'ahum bi ihsanin min kulli 'abid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing, kita buka diri kita, kita buka hati kita untuk memudahkan kita menerima message yang Allah hendak sampaikan melalui firman-firman-Nya yang insya-Allah kita akan pelajari sama. Karena sekuat manapun, seterang apapun nur ilahi, cahaya hidayah Allah, jika hati kita masih tertutup atau jika kita wa'iyadzubillah masih menutupnya, sekuat dan seterang apapun cahaya hidayah tidak akan dapat masuk ke dalam hati kita, tidak akan mengubah kepribadian kita daripada hamba Allah
yang lupa akannya berubah menjadi hamba Allah yang sentiasa meridui, menyayangi dan meridui akan hari ketika ia berjumpa dengannya. Ya Allah, bukakanlah hati-hati kami dan mudahkanlah ya Allah untuk hamba-Mu ini menerima setiap ajaran-Mu yang Kau sampaikan melalui firman-firman-Mu. Mudahkanlah hamba-Mu untuk mempelajarinya, memahaminya, dan seterusnya mengamalkannya. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada, InsyaAllah kita akan teruskan siri tadabbur kita surat Yusuf. Dan kita masih bicara tentang apa yang terjadi dan dialami oleh adik-beradik Yusuf. Dan apa yang mereka akan lakukan lebih-lebih lagi ketika mereka balik berjumpa ayahnya. Ketika mana adiknya Bunyamin telah ditahan di Mesir dan dijadikan hamba di Mesir. Sedangkan mereka telah bersumpah dan berjanji kepada bapanya, Yakub alaihissalam, bahwa mereka akan memastikan Bunyamin balik ke rumah dalam keadaan selamat. Tapi rupanya lain yang terjadi. Ini masalah yang besar bagi anak-anak Nabi Yakub, abang-abang Yusuf, untuk meyakinkan bahwa mereka bercakap benar bahwa adiknya mencuri dan itu yang mereka saksikan. Tidak mudah untuk meyakinkan bapanya karena mereka menyadari tentang track record mereka sebelumnya. Mereka dengan terang-terang menipu bapa mereka. Sementara kesedihan Yakub karena ditipu oleh anaknya ketika mengizinkan Yusuf dahulu pergi keluar bersamanya, walaupun sudah berlalu puluhan tahun, masih dirasai sangat kuat oleh Nabi Yakub. Tapi berkaitan dengan ditawannya Bunyamin di Mesir, atau dalam bahasa mudahnya, kehilangan Bunyamin dan tidak lagi berada di hadapan Nabi Yakub, bapanya. Dan Nabi Yakub punya rojak yang sangat besar sekali kepada Allah. Ayat yang mudah yang saya katakan, seberat apapun ujian yang dialami seseorang hamba, sesusah apapun masalah yang dihadapi oleh seorang hamba, seorang mukmin tidak boleh
kehilangan harapan kepada Allah. Itu saja yang perlu kita pegangi. Seberat apapun musibah, sedahsyat apapun bencana, sesusah apapun masalah yang dihadapi oleh kita, sebagai orang mukmin yang punya Allah dan meyakini Allah itu Rabbul Alamin, dengan segala sifatnya yang serba maha semuanya. Maha pengasih, maha penyayang, maha mengetahui, maha adil, maha mendengar. Seseorang mukmin tidak boleh hilang harapan, putus harapan. Roja pada Allah adalah sentiasa ada. Orang yang sentiasa punya harapan pada Allah, maknanya orang yang dalam hatinya sentiasa tertanam husnudzon kepada Allah. Masalah yang kita hadapi mungkin nampaknya mustahil menurut logik akal kita. Tapi tidak bagi Allah. Terlalu mudah bagi Allah, bahkan tak ada masalah bagi Allah. Apabila Allah menghendaki hendak menyelesaikan masalah kita yang bagi kita nampak mustahil untuk dapat dipecahkan. Ya, lihat saja bagaimana sedihnya Nabi Yakub. Kehilangan Yusuf pun masih dapat dirasai hingga saat itu. Sekarang pula Bunyamin jadi hamba di Mesir. Lalu Allah beritahukan pada kita betapa besarnya ujian, betapa beratnya ujian, betapa beratnya kesedihan yang ditanggung oleh Nabi Yakub saat itu. Allah beritahukan kita di dalam ayat 84. InsyaAllah kita akan pelajari hari ini. Mulai pada ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa yadbat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Dan Nabi Yakub alaihissalam berpaling daripada mereka anak-anaknya yang memberitahukan bahwa Bunyamin dijadikan hamba di Mesir karena kesalahan mencuri atau karena kesalahan dituduh mencuri. Dan saudara terbesar besar mereka, yang saya gunakan istilahnya abang long mereka, pun tak mau balik. Tinggal di Mesir. Dah 2 orang, 3 orang campur Nabi Yusuf hilang dari pandangan mata Yakub. Nabi Yakub berpaling. Tawalla anhum, makna tak begitu mengambil berat sangat, memperhatikan sangat, memberikan sangat tentang berita perhabaran yang disampaikan oleh anak-anaknya. Ayah, anak ayah mencuri ayah. Sekarang diperhambakan di Mesir ayah. Abang long kita dulu tinggal di sana tak nak balik selagi ayah tak izinkan. Nabi, itu hanya rekaan kamu. Wa qala, dan berkatalah Yakub, ya asafa ala Yusuf. Aduhai, duka citanya lah aku
Sedihnya lah diriku, yakni memikirkan nasib Yusuf. Yusuf yang disebut, bukan Bunyamin yang baru hilang beberapa hari, yang baru ditawan di Mesir beberapa ketika. Tapi Yusuf yang sudah 4 dekad lebih tidak ada. Masih teringat-ingat, aduh sedihnya lah aku memikirkan Yusuf. Bab yadbat ainahu minal husni. Dan kedua mata penglihatan Nabi Yakub menjadi memutih kerana kesedihan. Fahuwa qadim. Lalu dia menahan perasaannya, menahan kesedihannya, menahan kemarahan banyak kepada anak-anaknya, menahan kekecewaannya. Itu namanya kazoma. Kazim itu menahan perasaan yang tidak baik, tidak dilepaskan, tidak dikeluarkan. Dia sedih, dia kecewa dengan sikap anaknya. Dia marah dengan perbuatan anaknya dahulu 40 tahun lebih. Kata mereka membunuh Yusuf, walaupun Nabi Yakub tak percaya. Bayangkan puluhan tahun memendam perasaan sedih, kazim. Ini ayat ini menggambarkan sekalian betapa beratnya ujian yang ditanggung oleh seorang nabi namanya Yakub. Tetapi lagi sekali, Nabi Yakub masih punya harapan kepada Allah. Husnudzannya pada Allah tidak akan luntur. Minta maaf. Nabi Yakub tak pernah kata, ya Allah, bukankah aku ni nabimu? Bukankah aku telah menyembahmu? Bukankah engkau menyayangi aku? Kalau betul semua itu, ya Allah, napalah engkau bagi aku susah? Aku sentiasa patuh padamu, ya Allah. Aku sentiasa berusaha untuk jadi hamba-Mu yang baik, ya Allah. Tapi kenapa pula aku bagi aku susah seberat ini? Tak. Nabi Yakub tak pernah kata begitu. Dia tetap meyakini bahawa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Husnudzannya pada Allah tidak akan luntur sikit pun. Ni yang musah sekali. Tawalla anhum. Jadi berpaling. Makna, ya bahasa kita malas lah. Istilahnya Nabi Yakub malas lah. Nak melayan kerenah anak-anaknya. Nak bercakap dengan mereka. Dah putus harapan terhadap mereka. Bahasa kasarnya. Mungkin Nabi Yakub kata, kalau bahasa kita lah, wahai anakku, kau ni dah tak boleh harap langsung lah. Ayah dah tak percaya sikit pun pada kamu. Tawalah dah pada dah. Cakap banyak pun tak guna. Nasihat pun tak guna. Awak berjanji beria-ia pun. Rupanya. Engkau tidak tunaikan. Sebaliknya, ya Allah, kehilangan Bunyamin dapat membangkitkan semula, merangsang semula kesedihan Yakub terhadap Yusuf. Sehingga terkeluar ucapan, ya asafa ala Yusuf. Aduhai duka citaku lah, sedihnya lah aku terhadap Yusuf. Wah, Yusuf sudah hilang 4 dekad lebih. Anak-anak Nabi Yakub yakin Yusuf sudah mati. Tapi aduh kasihannya ayah masih rupanya teringat-ingat Yusuf. Cinta dan sayangnya pada Yusuf, ingatan Yusuf lebih besar daripada kepada Bunyamin. Ayah sedih kehilangan Bunyamin.
Tapi nampaknya kesedihan ayah karena kehilangan Yusuf lebih besar. Tengok. Nabi Yakub alaihissalam gunakan kalimat istirja di sini, istilahnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dia tidak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kata ya asafah la Yusuf. Ya mas sekalian, ini adalah satu kelebihan ya yang Allah lebihkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kan kalau kepada Nabi SAW dan diberitakan pada kita, bila kita kehilangan sesuatu, sedih karena sesuatu, kita suruh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita, Nabi Muhammad. Tapi rupanya pada zaman Nabi Yakub itu belum ada. Buktinya Nabi Yakub seorang Nabi tak kata inna lillah. Dia kata, hai sedihnya laku kehilangan Yusuf. Hai sedihnya laku kematian anakku. Aduh beratnya lah yang aku tanggung karena rumahku terbakar. Keretaku dicuri orang. Kenapa ucapan itu yang keluar daripada mulut Nabi Yakub? Untuk kita, bukan itu. Untuk kita, inna lillah. Nah, ini lagi fahami oleh ulama kita bahwa inna lillah istirja itu pemberian khas Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah katakan sajalah semua milik Allah, semuanya kembali pada Allah. Sudah. Jika kamu sekarang tidak memiliki apa yang kamu miliki semalam, kamu tidak kehilangan apa-apa, tidak kehilangan siapa-siapa. Karena semuanya milik Allah. Sekarang Allah apa yang sudah. Tapi tahu, Nabi Yakub tak kata begitu. Nabi Yakub, sedihnya lah aku kehilangan Yusuf. Dan nampaknya, minta maaf, mungkin masih ramai di antara kita hari ini, yang bila ditimpa musibah atau kehilangan sesuatu, masih mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, bukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedih sungguh lah aku hari ini. Susah aku nak tidur tak nyenyak, makan tak kenyang, mandi tak basah. Pasal apa? Kereta aku hilang. Selipar aku hilang. Hari ini saya memang bad mood sungguh lah. Sedih sungguh, murung sungguh. Pasal apa? Ada ke kasut baru aku beli, curi orang. Itulah maksud ya asafa. Tapi kita kata mungkin ya asafa ala kasut, ya asafa ala beg, ya asafa ala kereta. Itu sunnah Nabi Yakub. Sunnah Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya, kata kita bukan umat Nabi Yakub, kita umat Nabi Muhammad, ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un. Jadi di sini jamaah ini keistimewaan. Adalah Nabi Yakub salah? Ya tidak salah. Karena belum diajar seperti itu. Jadi kalimat ya asaba yang digunakan ini jamaah jadi bagi menjadikan rasa sedih. Dan mungkin juga rasa marah sekali bercampur baur lah. Bercampur aduk dalam dirinya. Rasa lemah dan tidak dapat mengubah keadaan yang berlaku. Kalau perkara itu masih ada, ya mas kan. Nah, masih ada lagi, ada harap untuk boleh ubah. InsyaAllah tak kata begitu. Tapi lagi sekali dalam ayat surahnya, Nabi Yakub masih memberitahu kepada kita, mudah-mudahanlah Allah mengembalikan mereka. Subhanallah. Ya asafa. Sehingga, ya di sini, wab yaddat ainahu minal husni.
Wawah kadin. Kedua matanya sudah menjadi putih, memutih karena kesedihan. Maknanya ada berubah, ada yang kata putih karena mungkin dah habis air matanya. Ada yang kata memutih di sini maknanya hingga Nabi Yakub menangis berlebihan hingga buta. Wallahu a'lam. Tentu tidaklah sampai sedasar itu. Kata Nabi Yakub begitu sedih, menangis dengan teruk sekali hingga dua matanya putih karena sedih. Ada yang kata hingga buta. Subhanallah. Ya kita sampai tidak boleh sampai begitu jauh. Bukan. Takkan seorang Nabi kasih Allah ditimpa musibah hanya menangis kerja hingga mata buta. Hingga mata buta. Jamaah sekalian, bahwa Nabi Yakub sedih, marah, bercampur segala-galanya dalam dirinya. Dan yang sambil mereka tanggung kesedihannya kehilangan Yusuf belum hilang, ada pula sekarang tambah kesedihan dengan hilangnya tidak baliknya Bunyamin. Bunyamin dijanji masih hidup, tapi Yusuf bagaimana nasibnya? Itu bersifat manusiawi. Rasa sedih itu jadi bersifat manusiawi. Fitrah lah. Fitrah. Memang susah, tidak dikawal. Selagi ia tidak dizahirkan dengan ucapan, ya tidak jadi masalah. Selagi tidak dizahirkan dengan ucapan. Nabi SAW sendiri pun, ya mas kalian, sedih. Sebagai manusia biasa. Dalam hadis Bukhari Muslim contohnya. Daripada Anas bin Malik. Hina tuwuffiya Ibrahim ibnu Rasulillah. Tatkala Ibrahim anak baginda Nabi. Anak laki Nabi daripada Maryah Al-Qibtiyah. Seronok Nabi punya anak laki. Beri nama Ibrahim. Lah rupanya Ibrahim seperti mana anak-anak laki Nabi yang sebelumnya. Meninggal. Ketika belum balik pun. Ada yang kata baru 16 bulan dah meninggal. Belum ada 2 tahun. Apa dia? Tatma'ul ainu wa yahzanul qalbu. Ketika Nabi kehilangan Ibrahim putranya, Nabi kata, mataku mengalirkan air matanya. Dan hatiku ada rasa kesedihan. Wala naqulu illa ma yarda rabbana. Dan aku tidak akan mengatakan sesuatu ila ma yarda rabbuna, kecuali apa yang Tuhanku ridai. Wallahi ya Ibrahim, inna bika lamahzunun. Demi Allah, wahai putraku Ibrahim, sungguh kami sedih kehilangan engkau. Ini hadis sahih Bukhari. Jadi rasa sedih kan sesuatu itu wajar. Itu normal. Itu bersifat, ya fitrah manusia, bersifat manusiawi kalau dalam bahasa saya. Mata menangis sedih. Selagi ia tidak dizahirkan, diekspresikan, sama ada mulai perbuatan, tangan, mulut, dengan ucapan atau yang Allah tidak ridho. Mulutnya mengeluarkan, apalah ini, tahu, habislah aku. Tadi rasanya, meraung-raung, koyak-koyak baju, pukul-pukul pipi. Yang Quran kata, niyahah adalah. Orang niyahah itu kan orang yang hatinya sedih. Ya. Menangis, raung-raung, koyak baju. Ya, macam tunjuk perasaan lah di depan Allah. Menzahirkan ketidakpuasan hatinya. Itu yang dosa. Tapi kalau orang sedih, itu biasa. Bahkan kalau orang ditinggal mati anaknya, hati happy, itu malah tak wajar. Itu malah luar biasa.
Itu tidak normal. Bukan malah happy. Ada sedih itu, Masya Allah, itu nikmat daripada Allah. Dirahsia sedih. Tapi kita Alhamdulillah diajar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih ada, tapi kita tidak ekspresikan dengan perbuatan dan ucapan, karena kita tahu semuanya milik Allah, semua kembali pada Allah. Nabi Yakub juga sedih, tapi tidak dizahirkan dengan niyahah, dengan mengamuk, dengan hilang keyakinan pada Allah. Tidak. Itu maksudnya. Kullu dzalika yadullu ala annahu lama adumat musibatuhu wa qawiyat mihnatuhu fa innahu sabara wa tajaza'al ghissah wa ma'daru syikayah fala jarama istawja bihil madhul adim wa sana'ul adim. Semua musibah yang menimpa Nabi Yakub ini memang sangat berat, betul. Berat. Tidak ringan, tidak mudah, besar. Tapi Nabi Yakub sabar. Dari mana kita tahu sabar? Kazim. Kazim itu menahan perasaan yang tak baik tadi, tidak diluahkan. Kalaupun dia mengadu, nanti mengadu pada Allah, nanti ayat selepasnya. Dia mengadunya pada Allah. Mengadukan segala sesuatu kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kesabaran seseorang. Tapi kalau kita mengadukan masalah yang kita hadapi kepada setiap orang, agar orang tahu yang kita susah, walaupun kita tahu orang itu tak boleh buat apa-apa untuk kita, ya hanya untuk release tension, itu yang dosa. Itu yang menghilangkan sifat sabar kita. Nah, sifat sabar kita. Ini dia. Jadi, bertambahnya kesedihan yang dialami oleh Nabi Yakub dalam peristiwa ini, yakni karena Bunyamin dituduh mencuri dan diperhamakan di Mesir. Ada, boleh kita lihat dari berbagai aspek. Sebab yang pertama, annal husnal jadid yuqawwil khazanal qadim. Kesusahan yang baru, ia akan membangkitkan semula kesusahan yang lama. Sedihnya Nabi Yakub kehilangan Yusuf, itu sebenarnya sudah mulai kurang. Tidaklah seperti mana mula-mula kehilangan. Belum hilang sama sekali, tapi sudah berkurang. Dengan peristiwa hilangnya, tidak baliknya Bunyamin, wah, lagilah. Tambah-tambah lagi sedihnya. Kesedihan yang Nabi Yakub karena kehilangan. Jadi macam mengingatkan semula. Kesedihan yang baru mengingatkan kesedihan yang lama. Sehingga Nabi Yakub kata, ya asafa ala Yusuf. Bukan ya asafa ala Bunyamin. Biasa kan kalau kita mengalami peristiwa yang sangat-sangat menyentuh hati kita. 5 tahun, 10 tahun lepas. Hilang sama sekali? Belum, masih ada rasa sedih itu. Tapi makin kurang. Bila tiba hari ini kita mengalami peristiwa yang boleh katakan sama, wah, kesedihan baru datang, kesedihan yang lama menjadi besar lagi. Ini jiwa kita, jiwa manusia memang seperti itu. Kenapa Nabi Yakub, sehingga Nabi Yakub kata, ya asafa ala Yusuf, bukan ya asafa ala Bunyamin. Sebab yang kedua, anna Bunyamin wa Yusuf kana min ummin wahidah. Wa kanatil musyabahat bainahuma fi surah wa sifatil akmal. Hilangnya Bunyamin mengingatkan Nabi Yakub pada Yusuf. Ini kerana Yusuf dan Bunyamin ini lahir pada ibu yang sama.
Ibunya sama. Dan kedua-dua adik-beradik punya persamaan, kemiripan. Dari segi fizikalnya, daripada sifatnya, akhlaknya. Mirip. Banyak kemiripan. Jadi, begitu Bunyamin hilang, ingat abangnya. Fakana Yaqub alaihissalam yatasalla biruyatihi an ruyati Yusuf alaihissalam. Falamma waqa ma waqa zala ma yuhibu sawafatu ma alam. Selama ini sedikit sebanyak, setiap kali Nabi Yaqub melihat Bunyamin di hadapannya, karena banyak kemiripan Nabi Yusuf, ya terubatlah. Terubat kesedihannya kehilangan Nabi Yusuf. Yusuf macam 40 tahun yang lalu, karena Bunyamin masih ada. Mirip macam Yusuf. Kurang. Begitu orang yang selama ini boleh mengurangi rasa sedihnya karena kehilangan. Hilang. Bunyamin hilang. Itulah meletup semula. Jiwa manusia itu seperti itu. Jadi tambah beratnya rupanya bukan semata-mata kerana kehilangan Bunyamin. Ilabai mengingatkan, menambahkan semula kesedihannya karena kehilangan Yusuf. Oleh kerana kedua orang ini, Bunyamin Yusuf ini, dari ibu yang sama dan punya kemiripan yang sama. Sama ada segi zahir ataupun akhlaknya. Sebab yang ketiga, kenapa dia ya asafa Yusuf? Yang malah teringat Yusuf. Annal musibah fi Yusuf kanat aslu maso'ibihi. Musibah yang menimpa Yusuf itulah punca segala musibah yang dialami oleh Nabi Yaqub. Sebelumnya Nabi Yaqub tak pernah mengalami musibah ini. Musibah yang dialami oleh Nabi Yaqub pertama sekali kehilangan Yusuf, itu puncanya. Allati alaiha tatarabu sa'il maso'ib rajaya. Wa kanatil asaf ali asafan ala kulli. Yaitu setiap kali tiba musibah, ingat Yusuf. Setiap kali tiba musibah, ingat Yusuf. Karena memang musibah yang Yusuf itu punca segala musibah yang dialami oleh Nabi Yaqub. Allahu Akbar. Ana hadhil masaib al-jadidah kanat asbabuha jariyatal majrul umur allati yumkin masbab al-waqsu. Musibah yang baru, yakni hilangnya Bunyamin atau tidak baliknya Bunyamin karena di tanah Mesir. Sekurang Nabi Yaqub, itu kecil. Memang saya sedih Bunyamin tak balik, tapi saya yakin Bunyamin, aku tahu dia di Mesir, dia hidup, dia hanya diperhambakan. Jadi kalau aku berusaha sikit aja untuk mendapat, untuk apa? Memastikan dia kumpul, senang. Jelaskan Bunyamin masih hidup di Mesir. Karena ini senang. Ya, walaupun tak balik, sedih-sedih, tapi sekurangnya keberadaan Bunyamin telah masih diketahui. Tapi Yusuf, aku yakin Yusuf ini belum mati. Yakin Nabi Yaqub, Yusuf memang belum mati. Karena kita pelajari dalam ayat kisah, awal kisah ini, Yusuf dijadikan Allah jadi orang besar. Tak mungkinlah mati sekarang. Aku yakin Yusuf masih hidup. Tapi aku tidak tahu di mana Yusuf berada. Kok lagi sedih? Aku ingin berjumpa dia, bertemu dia. Karena aku yakin dia masih hidup. Tapi aku tak tahu di mana tempat tinggalnya. Wah, ini lebih berat nih. Jadi, ibaratnya, kalau Nabi Yaqub mengharapkan dapat berkumpul semula dengan Bunyamin dan Nabi Yusuf, cita-citanya untuk berkumpul semula dengan Bunyamin relatif lebih mudah. Karena Bunyamin diyakini masih hidup, tempatnya di Mesir. Boleh pergi. Tapi keinginannya untuk jumpa bertemu dengan Yusuf, aku yakin hidup, tapi di mana aku nak cari? Sebab itu terus sebutnya, ya asafa ala Yusuf. Subhanallah. Itu yang dialami oleh
Nabi Yakub. Jadi boleh katakan sangat beratlah. Tapi lagi sekali jamaah sekalian, kalau kita tanya umpamanya, bagaimanalah seorang Nabi boleh kata seperti itu, sedih karena benda yang hilang, di mana letak istirjanya. Jamaah sekalian, seperti yang saya tadi kata, Sahibul Kasaf, Imam Az-Zamakhsyari. Yang saya katakan tadi, kata Imam Az-Zamakhsyari. Beliau kata, al-insanu majbulun ala alla yamlika nafsahu inda syada'id minal khazan. Itu kata Imam Az-Zamakhsyari. Manusia ini jamaah sekalian, memanglah fitrah yang Allah berikan pada setiap kita ini, ya, yakni seringkali tidak mampu. Salah satu kelemahan kita ni ketidakmampuan mengawal perasaan ketika berlaku musibah. Itu memang sifat kita, setiap manusia ada seperti itu. Hanya ketidakmampuan itu besar atau kecil, dahsyat atau tidak, itu bergantung pada orang itu. Orang yang yakin akan innalillah, ya, ketidakmampuan mengawal itu menjadi besar. Rasa sedih ada, tapi mampu mengawalnya. Karena istirja. Para nabi sedih bila tertimpa sesuatu sehingga tak mampu mengawal, menghilangkan sedih, itu wajar kan, memang itu pemberian Allah. Tapi karena Nabi, seorang Nabi mampu mengawalnya, kemampuan mengawalnya kuat. Jadi di sini jangan dianggap salah, karena itu fitrah. Macam sedih, suka, tak suka, itu memang al-insanu majbul ala dalik. Kata Imam Az-Zamakhsyari. Ya, seperti mana saya kata tadi. Nabi pun menangis. Ya, memang. Ibrahim pun sedih. Betul. Nabi sedih. Jangan dikata, oh nangis itu dosa. Sedih karena kematian itu dosa. Bukan. Bukan pukul rata seperti itu. Karena itu fitrah manusia yang Allah berikan. Allah lah yang membuat kita tertawa. Allah lah yang membuat kita sedih, menangis. Kan begitu Quran memberitahu kita. Nah, Quran memberitahu kita. Lihat umpamanya, ya Mas Yam, di dalam Al-Quran. Ini saya kata anugerah Allah ya. Kita majbul. Memang Allah berikan sifat kita seperti itu. Dalam hati ada kemampuan itu. Lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Najmi, surah 53. Surah 53 ayat 43. 5343. Ini ayatnya. Jadi boleh menangis bila hilang barang, tertawa bila senang, hati happy bila dapat sesuatu yang menyeronokkan, hati sedih bila mendapat sesuatu, tertawa, menangis. Itu memang pemberian Allah. Tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najmi ayat 43. Wa annahu dasya dia Allah. Dia Allah. Huwa dia Allah. Abhaka. Dialah Allah yang menjadikan makhluknya. Dalam hal ini kita lah boleh tertawa. Wa abka. Dan dia Allah jugalah zat yang membuat kita, membolehkan kita menangis. Kita mampu tertawa, mampu senang, kita mampu menangis, sedih, itu anugerah Allah. Itu Allah yang berikan. Itu yang saya tadi majbul. Jadi tidak salah. Tidak salah. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya dia Allah lah amata yang mematikan, wahya dan yang menghidupkan. Masya Allah. Yuhyi wa yumit.
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lagi sekali, kita boleh sedih itu bukan usaha kita. Kemampuan kita untuk sedih, kemampuan kita untuk senang, itu pemberian Allah. Sebab itu bersifat fitrah, fitrah manusia. Termasuklah Nabi. Hanya tadi saya katakan, para Nabi punya kemampuan lebih untuk mengawalnya, untuk tidak meluahkan, melepaskannya melalui perbuatan atau ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kalau umpamanya saya sedih, oh sedih, kakak meninggal, wah itu wajar. Menangis boleh. Tapi pastikan kita punya kemampuan untuk mengawalnya. Jangan kita luahkan dengan ucapan yang tak ridhoi Allah. Bagaimana cara mengawalnya? Kan tadi. Cara mengawalnya satu aja. Fahami, hayati, kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, faham ya? Jadi ini tidak mengurangi kemuliaan seorang Nabi. Walaupun dia sedih karena musibah yang menimpanya, sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Nabi. Dalam hal ini, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga kesedihannya memang boleh katakan berat, musibahnya sangat berat, sehingga sedihnya pun beratlah. Tapi Nabi Yakub masih punya harapan pada Allah. Husnudonnya pada Allah tidak akan berkurang. Dan itu dibuktikan dalam ayat yang sebelumnya itu. Asallahu ayatiyani bihi jami'an. Masya Allah. Akalnya mungkin berfikir, nampaknya kalau tidak mustahil pun susah nih. Nak jumpa Yusuf. Semua Yusuf tak tahu di mana. Dan 40 tahun lebih. Kalaupun aku yakin dia masih hidup, tapi karena aku tak tahu tinggal di mana, macam mana nak jumpa? Nak tanya orang pada siapa? Dia mengatakan macam benda mustahil. Tapi imannya tidak mustahil. Allah tahu di mana Yusuf berada. Allah yang jaga. So aku masih tetap punya harapan pada Allah. Husnudzanku pada Allah tidak akan kurang. Sehingga Yakub kata, asallahu ayatiyani bihim jami'an. Ini pengajaran yang bisa sangat penting. Jadi saya ulangi, rasa kemampuan untuk sedih, kemampuan untuk tertawa, untuk gembira, itu semua anugerah Allah. Bukan usaha kita untuk mendapatkannya. Tiba-tiba kita disertifikat, Allah bagi kemampuan untuk itu. Sebab itu bila sedih hilang barang, selalu dapat itu wajar. Selagi masih dalam koridor syar'i. Dan pastikan kita kawal dengan apa yang Nabi ajar pada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi pun kata, ya Ibrahim, demi Allah, kami pun sedih kehilangan engkau. Biasa. Kan Nabi kata begitu. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Ibrahim, semua kami semua sedih dengan perpisahanmu ini, berpisah denganmu. Tengok. Dan itu tidak salah. Nabi hanya mengatakan, aku sedih. Nabi tak kata, ya Allah pasal apa engkau? Itu lain. Itu namanya sudah niyahah. Jadi saya yakinlah mungkin jamaah sudah ada kelas khusus tentang niyahah ini. Sebab sikap seorang ketika ditinggal mati itu macam mana? Mana yang masih dibenarkan oleh syarak, mana yang sudah tidak dibenarkan oleh syarak. Jangan pula nanti kita sedih karena kehilangan kematian, wah dianggap niyahah. Jangan terus pukul rata begitu. Karena
Bila kita menangis, wah maknanya awak tidak ridho. Dah, menangis saja tidak ridho. Macam mana? Macam pengalaman sakit yang apa ada pengalaman. Mungkin pergi haji atau umrah. Maklum merasa dirinya itu banyak dosa. Banyak dosa. Kotor. Dan tak pernah terbayang tiba-tiba diizinkan oleh Allah untuk menziarahi rumahnya, Kaabah. Pertama kali tengok Kaabah. Karena sebelum tak pernah membayangkan, tak pernah mimpi pergi Makkah. Apalagi merasa dirinya sangat kotor di hadapan Maha Suci. Menangis ya. Tengok Kaabah jangan menangis. Tawaf menangis. Jangan pergi hanya menangis kemudian dianggap dosa. Merasa dirinya ini sangat kotor macam belum layak menjadi pengikut dapat kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi, tapi dia ingin dicintai oleh Nabi, diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Pertama kali pergi Madinah, ziarah kubur Nabi, menangis. Tapi ini pengalaman betul pribadilah tahun 88 kalau tidak salah pertama kali ya. Ya, 88. Ya, haji pertama kali 88. Saya ditegur juga. Ketika ziarah makam Nabi, lalu yang menangis. Polis Arab. Oh, haram. Saya kata, dari mana? Saya bingung. Jadi saya berhenti siap, saya tanya dia, kenapa awak kata haram, menangis haram? Oh, menangis tak boleh kita. Dia ingat saya menangis ini minta sesuatu pada Nabi. Ya, polis Arab, jamaah sekalian, bukan semuanya pakar agama. Ziarah Nabi kubur, orang ziarah kubur Nabi, lalu menangis, dianggapnya orang itu minta sesuatu pada Nabi. Berdoa pada Nabi, memanglah itu haram. Tapi apakah setiap orang menangis itu puncanya? Tawaf, menangis, ya boleh, menangis macam-macam. Jangan pukul rata. Bahkan ada menangis yang dapat pahala. Contoh, ini kaitannya dengan tadi ya, sifat yang atifah yang Allah tanamkan tadi ya. Satu contoh. Apa perasaan seseorang, kata orang kampung lah, yang ingin sekali pergi Kuala Lumpur, tiba-tiba dah macam mimpi boleh pergi Kuala Lumpur. Tengok keindahan bandar Kuala Lumpur, nampak KLCC, bukan megah. Hatinya agaknya biasa atau luar, yang dirasakan agaknya biasa ya, sini macam tengok reban ayam. Tidak kan? Pasti rasa kagum kan tengok KLCC. Mungkin terharu, bukan menangis. Karena tak mimpi boleh mengalami itu, menangis. Apakah dosa itu menangis karena kagum tengok KLCC bagi orang yang tak pernah tengok KLCC? Tiba-tiba tengok Kaabah pertama kali menangis dianggap dosa. Macam mana? Kalau tengok KLCC pun boleh menangis, takkan tengok Kaabah tak boleh menangis. Jadi jangan pukul rata, menangis aja dosa. Baca kitab Karab Ibnu Qayyim. Menangis ni ada 10 jenis kalau saya tidak salah. Bahkan ada orang yang menangis, yang tangisan itu boleh menghalangnya kelak daripada api neraka. Iya, tangisan boleh menjadi pembenteng di orang itu daripada api neraka. Walaupun ada tangisan yang membolehkan orang masuk neraka. Jadi kena belajar di situ, kena baca semuanya. Jangan pukul rata. Tawaf menangis dosa. Ziarah kubur Nabi menangis dosa. Nah, itu terlalu inilah. Tak boleh begitu. Kaji betul-betul. Ya. Maknanya baca banyak lagi. Nah, ada orang mati menangis, hati sedih, dosa. Itu niyaha itu. Nah, jangan. Tidak begitu cara belajar agama Islam. Ya, kenapa? Memang ada menangis yang berdosa, ada menangis yang dapat pahala. Itu maksudnya ya. Maksudnya begitu. Jadi, ya mas sekalian, ini saya ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam begitu sedih sekali. Dan kesedihannya
Kehilangan Yusuf belum hilang, tiba-tiba ada musibah baru, bertambah-tambahlah. Sehingga disebutnya ya asafa ala Yusuf ini. Ya asafa ala Yusuf ini. Tentang dan menangis, betul. Adakah Nabi Yaakob menangis? Iya, betul. Nabi Muhammad menangis karena ditinggal mati oleh, betul. Tapi dengar, saya bacakan lagi satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ishtaka Sa'd bin Ubadah sakwa lahu. Sa'ad bin Ubadah ya telah mengadu. Fa'atau mengadulah. Syaka itu mengadu masalah. Fa'ataun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Waktu itu Sa'ad bin Ubadah sakit. Okay. Lalu mengeluh, ya mungkin kesakitan. Sakit yang ringan kematiannya. Lalu Nabi ziarahi dia. Diikuti oleh Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Ada 3. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud ikut Nabi menziarahi, melawat, menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang sakit. Falamma dakhala alaihi fawajadahu fi ghasyati ahlihi. Tatkala Nabi dan 3 sahabatnya datang ke rumah Sa'ad bin Abbas dan menemui keluarganya. Lalu Nabi bertanya pada keluarganya yang sedih, Qad qada? Wahai kamu semua, keluarga Sa'ad dah meninggal ke? Kamu sendiri, Sa'ad dah meninggal ke? Apa kata keluarga Sa'ad? Qala la ya Rasulullah. Tidak ya Rasul, belum. Sa'ad masih hidup tapi ya sedang menanggung kesakitan. Menanggung kesakitan. Fabakan Nabi SAW, lalu Nabi pun menangis. Nabi menangis mendengar penjelasan ahli keluarga Sa'ad bin Ubadah yang sedang menderita sakit. Tidak sedarkan dia tapi sakit. Ya, kita tengok ya orang yang sakit, kasihan tapi tak mampu mengadu kan. Aduh, mungkin mukanya ke macam mana. Nabi menangis. Falamma ra'al qaumu bukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bakau. Tatkala keluarga Sa'ad bin Ubadah melihat Nabi menangis, semua ikut menangis. Sebelum tak berani menangis. Tengok Nabi menangis, ramai-ramai menangis semua. Faqala, lalu Nabi bersabda, ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain. Wahai sahabatku sekalian, bukankah kamu telah mendengar? Tidakkah kamu dengar, tahu, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hambanya kerana tetesan air matanya. Tengok. Allah tidak menyiksa hambanya karena tangisannya. Bukan. Jangan kita, kalau nangis, kamu masuk neraka. Bukan. Nabi sendiri kata, tidakkah kamu telah mendengar bahwa Allah tidak menyiksa dengan aliran air mata, tangisan air mata. Wala bihusnil qalbi, dan Allah juga tidak menyiksa karena kesedihnya hati. Bila musibah hati sedih, Allah siksa dia. Tidak. Bila musibah berlaku, mata menangis, Allah siksa. Tidak. Allah tak akan siksa dengan tangisan air mata dan sedih hati. Walakin yu'adzibu bihadza. Tapi Allah akan menyiksa sebab ini. Fa'asyara, lalu Nabi yang berisyarat pada lidahnya. Ini. Yang Allah kasih kena ni.
Sedih telah dikeluarkan dengan ucapan-ucapan yang mengekspresikan ketidakpuasan hatinya terhadap qada. Ucapan. Atau pukulan jangan. Dipanggil niyahah inilah. Allah boleh siksa. Tapi juga yarham. Yang keluar daripada mulutmu. Boleh menyebabkan Allah menyiksa kamu. Tapi juga boleh menyebabkan kamu dirahmati. Masya Allah. Kalau yang keluar itu berupa niyahah, ya itu kamu disiksa. Karena niyahahnya. Kalau tangisan kamu itu ekspresi niyahah kamu, ya kamu disiksa karena tangisan. Tapi kalau yang keluar dari mulutmu itu ucapan yang Allah ridho, kamu disayangi. So itu Nabi hanya kata, ya Ibrahim, kami sedih kehilangan engkau. Itu wajar seperti itu. Wajar. Atau mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wajar. Jadi jangan kita simpulkan kalau kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mana hati tak boleh sedih. Mesti hilang dari kesedihan. Mata tak boleh lagi menangis. Selagi mata masih menangis, hati masih sedih, ucapan innalillah kosong. Itu kesimpulan yang salah ya. Tidak begitu. Paham di sini ya? Sebab itu tadi annahu wa adhaka wa abka. Allah lah yang memberikan kita manusia kemampuan untuk tertawa, juga kemampuan untuk menangis. Itu pemberian Allah. Jadi kalau kita ada kemampuan menangis dan tertawa, Allah tak akan siksa itu dan tidak akan beri pahala karena itu. Allah akan siksa atau beri pahala, yakni bila kita menggunakan kemampuan menangis dalam hal apa, bila kita menggunakan kemampuan yang Allah berikan untuk tertawa dalam perkara apa, pada siapa, itulah yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Yakub jelas sekali sangat berat ujiannya sehingga Allah nyatakan wabyaddat ainahu minal husni. Yakni apa? Matanya menjadi putih. Menjadi putih. Ada yang mengatakan yakni hadhil ayah, hadhil jumlah kinayatun an ghalabatil buka. Mata menjadi putih itu bentuk kinayah. Bentuk kinayah. Dari apa? Karena seringnya Nabi Yakub menangis. Bukan buta ya. Jadi bukan sekali dua, memang sering menitiskan air mata. Sehingga Allah gunakan istilah apa namanya? Yabdat ainahu. Jamaah sekalian, ayat ini sebenarnya mempunyai maklumat kauniyah. Kalimat wabyaddat ainahu minal huzni, mata menangis, air mata. Dalam ayat ini sebenarnya Allah hendak memberitahu tentang rahsia kauniyah ciptaannya. Secara mudahnya beginilah. Air mata, dam'un bahasa Arabnya ya. Dam'un, air mata. Yang secara secara ilmiahnya dikenal sebagai cairan lakrimal. Air mata secara ilmiah disebut sebagai cairan lakrimal, memiliki 3 jenis. Air mata ini ada 3 jenis. Ada 3 macam. Salah satu anwa. Yang pertama yang dipanggil basal. 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 Kedua air mata refleks. Yang ketiga air mata emosional. Masing-masing mempunyai fungsi yang sangat spesifik. Begini. Anwa'ud dumu,
jenis-jenis air mata, type of tears, itu ada 3. Yang pertama namanya ad-dumu'u al-asasiyatu atau ad-dumu'u ar-ra'isiyah. Basal tears. Air mata basal. Apa itu? Ad-dumu'u al-asasiyah adalah air mata yang terus-menerus dikeluarkan daripada kilangnya, istilahnya, bagi menjaga mata kita tetap lembab, basah, melindungi daripada berbagai apalah gangguan debu ke, partikel-partikel luaran asing yang ni jangan sampai mengganggu mata kita. Untuk memberikan, dan ia memberikan satu nutrisi, nutrien pada kornea kita. Itu air mata pertama. Dipanggil ad-dumu al-asasiyah. Basal tears. Sehingga air mata kita serta basah. Basah. Dan bila ada abu, wah, dan ia sebenarnya sumber nutrisi untuk kornea kita. Itu nikmat yang Allahu Akbar. Wajib kita syukuri. Bayangkan kalau air mata kita, mata ini tidak punya kilang air. Dia kering. Kering-keringnya. Tapi pernahkah kita berpikir atau terpikir, rupanya mata kita yang basah itu nikmat yang tiada, tak ternilai harganya. Itu baru mata. Nah, ini wajib disyukuri. Sehingga, ya, syukur itu sepanjang saat, setiap saat lah istilahnya. Jenis air mata yang kedua, ad-dumu al-inikasiyah namanya. Ad-dumu al-inikasiyah. Inikas. Reflect tears. Air mata refleks. Reflect tears. Ad-dumu al-inikasiyah. Apa itu ad-dumu al-inikasiyah? Ia adalah dihasilkan, Dumisha itu ya dihasilkan sebagai respon. Untuk merespon terhadap irritation. Tahayuj. Biasanya tahayuj. Iritasi lah. Terhadap iritasi, irritation. Seperti mana asap. Kalau kita jalan, ada asap masuk. Mata kita mengeluarkan air mata. Terkena apa, kalau pedih ke, minta maaf, jamaah potong bawang. Potong bawang, kemudian pedih masuk mata, mesti air mata. Air mata itulah namanya ad-dumu al-inikasiyah. Reflect tears. Reflect tears. Secara reflect, mengandung banyak, ya, apa namanya, air mata reflect ini mengandung lebih banyak, apa dipanggil ya, antibody. Untuk melawan bakteria, untuk melawan ini dan itu. Dan itu pun wajib kita syukuri. Itu berarti bukan menangis. Kita kata, oh, kenapa awak macam menangis tadi? Saya potong bawang. Tadi ada asap, dia debu, jerebu. Dia. Itu. Oh, nikmat yang luar biasa itu. Beza dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi, kita tidur pun sentiasa pastikan mata kita basah. Ad-dumu ar-ra'isiyah. Yang ketiga, namanya ad-dumu al-atifiyah. Ad-dumu al-atifiyah. Emotional tears. Air mata emosi. Karena emosi. Ad-dumu al-atifiyah. Yani ini biasanya akan keluar air mata ini ketika kita mengalami gangguan emosi. Bila emosi kita terganggu sama-sama kuat, terlalu kuat sehingga sedih. Orang sedih itu kan emosinya terganggu. Atau bahagia. Terlalu bahagia, emosinya. Atau stres.
Karena kehilangan barang, emosinya terganggu, marah, nangis. Karena berjumpa semula dengan anaknya yang hilang. Dah 3 bulan hilang, dah kawan mati. Tiba-tiba berjumpa, menangis ibunya. Menangis sejadi-jadinya. Itu air mata atifiyah. Emotional tears. Air mata mengenai satu, ya, orang kata, mengenai satu hormon dan protein tambahan yang tidak ditemukan dalam jenis air mata yang lainnya. Air mata emosi ini keluar dan itu banyak hormon dan protein tambahan yang tidak ditemukan oleh 2 jenis air mata sebelumnya. Allah, cerita air mata itu pun dah nikmat yang Allah berikan tak terkira lah, ya mas. Sangat-sangat banyak. Nah, yang ketiga itulah ada kesannya, ada akibatnya. Boleh jadi emotional tears ini al-adu'aniyah membolehkan kita dapat pahala. Allah sayang kita, Allah ridha kita. Tak mampu kita membendung cucuran air mata. Begitu terharu, begitu bahagianya kita dapat melihat Kaabah yang selama ini hanya kita mimpikan. Apalagi tambah merasa diri kita terlalu dosa, kotor, tapi Allah izinkan dekat dengan rumahnya. Air mata itu dapat sayang daripada Allah. Sayang pada Allah. Jadi, air mata yang keluar karena pengaruhi ya oleh emosi yang sangat kuat. Terlalu gembira ke, terlalu sedih ke, stres pun. Nah, dalam hal ini perlulah. Nah, itu sifat yang memang Allah berikan pada kita. Itu perlu kawalan. Karena kalau terlalu sedih, kita tak mampu nak mengawalnya, ya nanti Allah murka. Kalau gembira hingga kita menangis gembira dan kita tak mampu melepaskan, ya nanti Allah murka juga. Karena gembira itu pun ada batasannya. Sedih pun ada limit dia. Kalau masih yang ini, Allah ridhai. Kalau lebih, nah itu kena faham agama. Jadi, kalau kita faham ketiga-tiga ini, insya Allah sikap kita yang kita nak berikan menghadapi satu masalah, insya Allah nanti akan mendatangkan kebaikan. Nabi Yakub alaihissalam sedih, ya itu air mata yang keluar daripada kedua mata Nabi Yakub apa kan? Itu namanya air mata ad-dumu al-atifiyah namanya. Ad-dumu al-atifiyah. Air mata yang keluar daripada mata Rasulullah ketika Ibrahim putra meninggal, itu ad-dumu al-atifiyah. Ya, emotional tears. Ya. Tapi janganlah kalau sebut emosi itu mesti negatif, tidak. Emosi tidak, emosional tidak sebenarnya negatif. Ya, boleh untuk positif, untuk orang berdoa pada Allah, orang solat, orang baca Quran, karena hatinya ibaratnya hanyut lebur dalam firman Allah, menangis saja baca Quran. Salat Allah menangis. Ini menangis dumu atifiyah, dapat pahala. Bukan salat sampai senyum-senyum. Baca Quran, ayat dibaca tentang siksa neraka, tentang azab, tentang malaikat pencatat amalan, senyum-senyum. Tengok. Jadi kena pandai kita menggunakan emotional tears ini. Kalau kita tepat menggunakannya, itu yang Nabi kata, mendapat jaminan itu mata yang tidak akan disiksa di akhirat.
Tapi ada juga ad-dumu al-atifiyah yang menyebabkan pelakunya disiksa karena salah menggunakannya. Salah menggunakan. Biasanya yakni sama ada karena terlalu gembira atau terlalu sedih sehingga tidak mampu mengawalnya. La yamliku nafsah. Tiada kemampuan sikit pun untuk mengawal nafsu. Dilampiaskan sepuas-puasnya. Itu tidak boleh. Nabi Yakub walaupun dia dilanda kesedihan, matanya mereka mata ad-dumu al-atifiyah, tapi punya kawalan yang luar biasa. Dia masih husnudzon kepada Allah. Kita, walaupun ditimpa musibah, walaupun kita dapat nikmat, kita menangis karena musibah, kita menangis karena nikmat tadi, tapi kita ada kawalan. Nabi ajar, Quran ajar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iya, saya memang gembira dapat ini. Saya dapat cucu, alhamdulillah gembira. Saya naik jawatan gembira. Saya karena macam tak disangka-sangka akhirnya menangis dinaikkan jawatan. Boleh. Tapi dia sedar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawatan ini milik Allah. Kekuasaan ini milik Allah. Dan Allah boleh ambil bila-bila masa jika ia kendaki. Sehingga hati kita sentiasa bersedia. Bila Allah ambil bila-bila tanpa notis, ya kita relax saja. Karena memang bukan milik kita. Allah mengambil apa yang ia miliki. Lahir anak, gembira sila. Menangis. Tapi pasangan sudah 15 tahun. Ya Allah, usaha macam-macam. Setelah 15 tahun berkeluar, baru Allah anugerahkan seorang anak. Menangis itu ibunya, bapaknya menangis sila. Tapi di tengah tangisan kegembiraan, kena ingat, anakku yang lahir ini sudah milik Allah. Dan suatu hari Allah akan ambil. Sama ada Allah akan ambil dia sebelum Allah ambil aku, atau Allah ambil itu, salah. Jika Allah ambil dia sebelum aku, mana aku melihat depan, ya sudah, serahkan balik pada Allah. Itu nanti kita akhirnya mampu mengawal. Faham ya? Dan itu nak menangis ketika dapat anak karena gembira, dapat pahala. Ketika anak pula diambil oleh Allah dan mati menangis, dapat pahala juga. Tangisan yang berikan pahala. Syaratnya itu tadi. Dikawal, dibatasi. Dumu al-atifah itu dibatasi. Karena ada kadar yang maksimumnya. Setakat ini aja yang boleh. Lepas itu tak. Yang tak dibenarkan. So, faham ya Mas Yan? Jadi sini maknanya tidak. Menangis secara berlebihan, tidak secara langsung merusak mata. Ya, kalau dikatakan Nabi Yakub mata putih, buta karena menangis, ya sebenarnya kalau dari segi saintifik lah, secara ilmiah tidak begitu. Menangis yang berlebihan tidak serta-merta merusak mata, tapi dapat menyebabkan mata menjadi bengkak, itu pastilah. Dan irritation itu jelas, tahayuj. Mata bengkak setelah menangis, bahkan oleh ya mungkin karena banyaknya tumpahan cairan di mata. Walaupun memanglah kurang baik. Sebab itu ada limit dia. Dan lagi sekali, sedih itu sendiri belum tentu salah. Bila kita sedih karena musibah, belum tentu salah. Kita gembira, belum tentu salah. Selagi kita masih ada kawalan. Karena ada sedih yang diharuskan, dapat pahala, ada gembira yang juga dibenarkan. Di samping ada kesedihan yang dilarang, dan tertawa, gembira yang dilarang. Nah, ini perlu jelas. Garis pemisahnya kena jelas dan jamaah kena faham betul. Ya, kalau paham betul pembicaraan setakat ini pemisahnya. Ya, kita tidak pukul rata lah dalam berpendapat. Nangis, ada orang meninggal,
Belum menangis. Jangan menangis. Ya, janganlah. Itu belum tahu beza. Sempadannya belum jelas. Belum jelas. Sehingga orang yang ingin menangis tapi tak berani menangis karena dia kalau menangis dikata dosa. Wah, itu lagi stres nanti orang itu. Oke, jadi stres. Dia ingin menangis, tapi nak menangis karena sedih. Tapi nak menangis takut dosa. Karena kata kalau nangis meniaha. Oh, ini tahan, hanya stres. Wah, sudah itu lagi lebih berat daripada musibah. Dah double musibah. Double musibah. Tuh, jadi agama ini sebenarnya, Masya Allah, sangat adil, sangat manusiawi, sangat fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia. Ingat, agama Islam itu ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia ada kemampuan menangis, ada kemampuan gembira. Ya, Islam memang benarkan. Fitrah manusia suka benda itu, tak suka benda itu fitrah. Ya, dalam Islam pun benarkan. Pada siapa, pada apa, bila suka, pada apa, pada siapa, bila tak suka. Masya Allah. Namanya fitrah itu, agama Islam itu selari dengan fitrah. Quran beritahu itu. Ya. Mas sekalian, itu saja sebab saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pengajaran bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah. Kalau ia dapat bersama, bila Allah izinkan kita kepada kesempatan yang lain, yang benar pada Allah jua, yang serap dalam masa sendiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.